Siang Anin, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sebenarnya saya mau janjian sama kamu kan pagi, tapi ternyata kamunya tadi promosi sekolah ya? Di mana tadi? Di SMP di 19. Oh, langsung ke sekolah. Berapa orang? Sama 9. 9 dari kelas 9 juga. Dari perwakilan yang sekolah itu nggak ada pasangan itu. Jadi kayak diserah-serah. Wah, Yang tinggal dipilih, jadilah yang terpilih yang ikut promosi. Udah makan siang atau belum? Nggak bisa. Ani sebelumnya udah pernah konseling? sebelumnya pernah sekali sih, tapi bukan perkara apa sih di sekolah, tanya-tanya aja. Kan konseling ini kan kita mendiskusikan terkait masalah kamu seperti apa. Nanti yang menentukan keputusannya tetap ada di tangan kamu. Karena saya tidak berhak untuk memberikan perintah, nggak berhak untuk memberikan keputusan. Karena semuanya ada di tangan kamu. Nah, sebelum kita masuk ke seksi konselingnya, sebenarnya ada beberapa asas. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Apapun yang akan dalam ceritakan hari ini nggak akan saya ceritakan ke orang lain. Terus juga asas keterbukaan. Saya harap kamu bisa buka pada saya supaya kita sama-sama paham terkait masalah kamu. Terus juga ada kesukarelaan. Saya juga berharap kamu secara sukarela mau menceritakan permasalahan ini, bukan karena terpaksa. Terus bisa? Oke. Jadi Kalau kita kan sering Pak disebut ya, memang sudah itu kalau saya itu caranya itu pertama, kalau nggak bisa cerita soalnya benar-benar orang-orang siap benar-benar saya itu tidak pernah. nanti sudah apa? Kamu merasa tertekan, soalnya kamu nggak pernah ada orang yang mau cerita. Mendengarkan cerita kamu rasanya gitu. Kamu sebenarnya apa yang mau diceritain? Banyak tentang apa gembala? Oh, ada targetnya. Sebenarnya kan nilainya itu kan statistiknya kalau statistik itu dari atas naik. Nah, di sini kan ada yang 8, ada yang 9. Itu yang di luar sana.
saya terlalu memaksakan diri berusaha menolong diriku kan saya membutuhkan itu untuk pengenalan hati saya karena kalau gimana ya bu semua pembelaan terus nggak ada yang jaga apa kayak gitu kan ya dan itu kayak kakak saya tuh mereka tuh saya kayaknya seperti ini kan ada surat yang kedua surat yang sendiri tapi kita tahu maksudnya kalau sudah lepas ya sudah lepas jangan dipetak tentangnya itu benar tapi saya sekarang ini sekarang berat saya kalau ingin memilih ini ya seperti itu dulu aku gini gitu itu yang bikin saya tuh kalau memilih kesempatan untuk memilih dengan tepat karena saya pasti sudah merasa bahwa ini prinsip ini tidak tepat merasa cemas, merasa tertekan. Emang pilihan boleh tahu nggak pilihan kamu sama pilihan orang tuamu? Oh, akhirnya kakak-kakak belum ada yang mau. Meskipun orang tua itu pengen gitu, kalau itu dilakukan masih bisa berpikir ke depan lebih baik itu teman saya yang di rumah aku itu dari kenapa saya sangat tidak bisa kalau saya itu memiliki aku karena saya itu selalu sering memilih jadi saya memilih juga dengan saya nggak pernah ada yang menyakitkan terus benar yang seperti ini aku tidak memilih tidak sadar pokoknya kalau memberikan saya dari benda seperti ini yang dia katakan kejarnya ini kalau kalau saya itu begitu itu kan yang besar itu kan yang seperti Oh, kamu juga dipenuhi ini. sampai saya hampir semua dari SMP lah sekolah SMP aku sebenarnya SD saya itu selalu nomor satu jadi kalau kita dulu itu aku masih kelas 2 itu bekas saya turun di bukan dulu di kelas 2 semester awal itu dibilang dulu seperti ini nanti turun terus saya juga lagi bisa akhirnya tapi tetap dari SMP cuma saya tinggalnya dulu terus itu di masa depan itu mau kemudian saya kalau masih tidak bagaimana kata saya enggak kalau itu dari kamu malas jadi tidak menerima kenapa saya dengan malas ini kenapa itu apa yang saya katakan kamu sih kan kalau dari orang tua itu kalau ada masalah yang proses
orang tua saya, dulu bapak saya tidak suka sampai 11. Karena saya sebenarnya ingin masuk sekitar di sekitar. Saya itu ingin masuk SMA 11. Ini lama kamu bisa masuk SMA 11. Saya masuk jawab kamera saya sampai itu satu saya akan kembali apa Pembelian sekolah SMP itu maksud indeksnya itu. Indeksnya itu yang juga jadinya sebenarnya kalau masuk ke SMK negeri itu sebenarnya bisa. Tapi kemarin jadi orang tua saya itu memaksa saya masuk sekolah SMK atau SMA. Saya datang di SMA 6, SMA 9, saya saya juga masuk di SMK 5, SMK 1 sampai SMK 2. Misalnya kalau ini ada SMP, saya masih bisa masuk ke SMK 10. Karena nilai saya itu sudah namanya bisa masuk apa gitu. Sebenarnya bisa. Tapi kembali lagi karena keinginan orang bisa, saya jadi saya masuk ke swasta. Di swasta itu ini bukan sekolah yang saya bilang di sekolah. Kamu sebenarnya pengen di direktur apa? Kamu pengen bisa mengambil keputusan sendiri, pengen keputusan kamu itu didukung orang tua. Jadi terus sekarang yang menjadi problematika di kamu yang saat ini itu apa? Terlalu sering diberikan pendidikan dan dikasih kesempatan pendidikan ketika aku dikasih pendidikan orang pendidikan dengan selalu awalnya saya ingin membuat seperti itu. Kalau saya ingin aku ingin sudah apapun yang diberi kesempatan sudah
sampai itu sebenarnya sekarang saya juga punya saya juga akan saya pengusaha. Jadi kegiatan ini kan saya harusnya besok masih ada promosi. Kan dari bulan kemarin saya sudah sebut promosi sebulan ini. Besok saya kasih promosi. Besok itu sorenya saya terus minggu lagi mencari bahan dengan mereka. Jadi itu di rumah masih ngaji. Bagi orang tua. Jadi sebetulnya saya bisa ya Pak, saya sampaikan orang sekolah, ya orang belum masih jadi saya itu orangnya boleh ujungnya saya sakit, saya nggak bisa berdiri sudah belum dikasih. Besoknya semua dari saya, semua lagi, semua boleh keluar sama dari sekolah dulu kan? Oh, nggak boleh izin dulu gitu nggak boleh. Kalau ada cara-cara dia pasti dia bisa jalan. Tapi kalau dia nggak mau mengizinkan, justru disebutkan. Ya, karena kalau orang memikirkan kita sudah selalu berpikir kalau kita tapi ketika sakit dia perlu sekolah besok. Kalau itu benar-benar saya tak kuat, saya tidak bisa sekolah. Kalau dia cukup aku pulang, ya saya akan ikut saya itu. Cuma itu saja. Selain saya kasih orang, selain saya sendiri. Maksudnya semua orang lagi yang saya bikin rasa. Jadi seperti itu bagaimana? Kalau saya kalau saya capek, saya kasih waktu saya sebenarnya itu nggak bisa tidur, lebih lagi bu akhirnya langsung harus stay karena saya sakit masuk. Saya sudah masuk sekolah ini aku nggak saya sudah lebih sakit. Saya kuat karena sebenarnya kalau begitu sebelum istirahat aku sudah dipaksa istirahat. Jadi posisi kamu ini sekarang lagi bingung bisa bikin pilihan kamu sebenarnya punya kebebasan ya kan, setiap orang punya kebebasan untuk memilih, dan kamu di sini posisinya adalah memilih untuk mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Benar pula begitu. Setiap pilihan itu harus dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk saat ini pilihan kamu seperti apa? Pilihan kamu sekarang kan lebih memilih untuk mengikuti semua kegiatan. Yang memilih kegiatan itu juga kamu. Yang memilih bersekolah di sini juga kamu. Saya sudah melihat sisi ini kamu suka bagi orang ya itu dulu jadi kamu sana jadi bahkan bersama dari Sebenarnya kamu tertarik sama dunia kesehatan. Ya, punya cita-cita atau belum punya cita-cita? Belum punya cita-cita. Karena itu tadi kamu masih sulit untuk memilih. Kamu tadi
Sudah lulus semua, sudah lulus semua. Diploma. Jadi kamu sebenarnya juga udah pernah mencoba oh pengen kamu kayak gitu.
Nggak tahu juga. Dari orang tua mau saya ajak untuk diskusi terbuka, orang tua saya Tidak menerima itu, tidak menerima. maksudnya kalau saya kayak gini kalau sampai itu saya kayak aku bilang Itu yang kamu pikirin tentang orang tuamu seperti apa? saya mau menyangkal pada hidup menyangkalnya dalam seperti ini kalau kakak saya pakai sekolah kakak saya pakai jasa cuma di dalam hati saya pun juga bertanya seperti itu saya berpikir itu serta mental saya seorang itu nggak bisa tunggu makanya saya kayaknya kalau ini tuh tapi saya nggak bisa menjelaskan karena saya merasa orang tua saya nggak usah tahu terus kayak kembali ke dia seperti itu yang bisa saya bukan saya juga bisa kalau sekarang nggak ada dia ada yang kira kamu dari kerja mereka terus ya saya pun kalau dengan tidak ada itu saya dulu harus ada bangsa Itu kamu sebenarnya sudah paham sekali perasaan orang tua kamu. Kamu juga sudah tahu, sudah mau berbesar hati karena alasan dari orang tua. Ya. Itu yang kamu beratkan kenapa kamu nggak pernah dulu. Padahal kamu juga udah
kamu udah dulu, kamu udah punya pemikiran luas. Tapi ketika saya punya pemikiran luas itu, kamu udah punya itu sudah selesai. Soalnya kalau kita dan apa, ya kita para ya dulu, bicara sama orang gereja. Dia mau kita bicara apapun dia nggak nyantol. Sama seperti itu. Kita mempunyai apalagi dalam dunia kita membaca bisa kita sudah berbicara tapi tidak diingatkan sudah maka saya jangan tapi bisa kalau misalnya bisa seperti pada orang istilah karena kalau misalnya saya tanya itu kalau berbicara kalau melakukan ada juga Itu nggak bisa. Ketika aku di sini mikir orang tua kamu tuh stay, terus juga orang tua nggak memberi kesempatan buat kamu pikiran kamu yang seperti itu berpengaruh nggak sama kehidupan kamu yang sekarang? Pengaruhnya positif atau negatif? Positifnya? Juga aktif di lingkungan masyarakat. Ya sibuk sekali di daerah itu
Kamu memilih untuk orang tua kamu, bukan untuk kamu sendiri. Terus untuk saat ini kamu lebih ingin mempertahankan pikiran kamu yang negatif itu atau pikiran yang positif itu? Ibu bangga banget sama kamu, bangga banget. Soalnya kamu ada pikiran negatif, ada. Kamu tahu itu pikirannya negatif, tapi kamu bisa mengalihkan pikiran itu ke pikiran yang positif. Kamu juga udah bertahan selama ini, kamu juga udah mengikuti semuanya. Kamu ngambil banyak manfaat nggak? Kamu ngambil banyak manfaat. Kamu punya banyak teman, banyak relasi, banyak pengetahuan. Sudah banyak hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Terus misalkan suatu saat nanti pikiran negatif itu muncul lagi, kamu pengennya seperti apa?
meskipun laki-laki akan berubah dan berbeda, tapi melihat senyum beliau ketika mendapat saya bagus, ketika saya berpikir kegiatan itu sudah cukup bagus. Jadi itu adalah pilihan kamu. Kamu akan tetap bersama dengan orang tua kamu akan tetap mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua kamu. Berarti kamu sudah siap untuk bertanggung jawab untuk kamu. Jadi misalkan nanti muncul lagi pikiran negatif, orang tua itu nggak sayang nih sama aku, kamu akan mengalihkan lagi ke pikiran yang positif tadi. Bisa menggunakan untuk nomor seharusnya dengan aja aku bilang aku bisa bisa Sebenarnya kamu udah berusaha atau mungkin kamu sendiri yang tahu. Kalau kamu menurut kamu sudah berusaha, berarti kamu sudah berusaha. Kalau menurut kamu belum berusaha, berarti memang belum berusaha. Kalau menurut kamu sendiri, dari segala macam kegiatan yang sudah kamu lakukan, segala macam aktivitas yang sudah kamu lakukan, kamu sudah berusaha belum? sudah berusaha Sudah berusaha tapi masih. Kira-kira kata penenangan yang bisa kamu katakan untuk diri sendiri, untuk menenangkan diri kamu sendiri, bekerja saja. Bukan untuk orang tua. Kata-kata itu untuk kamu sendiri. bagaimana bisa hari itu sudah masalah
untuk diri sendiri, kalimat positif untuk menghibur diri sendiri, benar? Gimana perasaan sekarang? Tidak secara musik menampilkan Membuat cerita juga ada rasanya takut orang-orang di sekitar kamu untuk melakukan kurang bisa melakukan terima kasih saya bisa menerimanya. Tapi kamu yakin nggak kalau suatu saat nanti Allah bakalan terima kasih kamu dengan takut itu? Iya. Anin sudah bisa berpikiran baik orang tua. Anin juga sudah mau membenarkan pikirannya sendiri, mau memberikan positif hal positif kepada ibu bangga sama kamu, bangga banget kamu adalah anak yang ngerti, kamu anak yang mau menjaga dan memberi kuat. Betul enggak? Ada yang mau diceritakan lagi enggak? Ya udah, kalau gitu konseling hari ini kita akhiri dulu. Apa yang bisa kamu ambil dari cerita kamu yang tadi?
cerita yang nggak pernah diceritakan ke orang lain kamu ceritain ke ibu. Ibu selalu berterima kasih sekali